seorang raja yang termasyhur pada zaman kerajaan Pakuan Pajajaran. Bagus. Putraku Raden Prabu Mundingwangi menjadi Raja Pakuan Pajajaran. Aku ingin kembali ke negeriku, kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi. Kisah berawal saat Raden Mundingwangi kecil berlatih olah kanuragan. Kesaktiannya sejak kecil yang bisa terbang dan berubah menjadi harimau dilihat oleh kakak tirinya, Raden Parba, anak dari selir Prabu Anggalarang. Raden Parba lalu mengadu kepada pamannya, Pati Gerbamenak, dan mencemaskan jika kelak tahta kerajaan akan jatuh ke tangan Mundingwangi yang lebih sakti dari dirinya. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi macan. Saya lihat sendiri, Paman. Apa yang kau cemaskan? Khawatir tidak dipilih untuk mengganti Ramanda. Di istana terlihat sebuah acara sakral sedang dilangsungkan. Nampak Raden Mundingwangi bersimpu di hadapan ayah nandanya, Prabu Anggalarang. Sang raja pun segera akan menobatkan putra mahkotanya ini sebagai penerusnya menjadi Raja Pakuan Pajajaran. Engkau Ramanda nobatkan menjadi Raja Pakuan Pajajaran. Raden Parba dan istrinya nampak kecewa mendengar penobatan untuk Mundingwangi ini. Namun karena Mundingwangi masih teramat muda, kekuasaan dijalankan oleh Raden Parba. Betapa lega dan bahagianya Raden Parba mendengar bahwa kekuasaan jatuh ke tangannya. Sang raja pun mewanti-wanti agar tak seorang pun yang mengkhianati putranya, Raden Mundingwangi, selama kepergiannya. Pesanku adalah jangan ada yang berkhianat kepada putraku Raden Prabu Mundingwangi. Kemudian sang raja memberi wejangan dan petuah kepada Raden Mundingwangi dan semua orang dekatnya. Namun amanah tinggallah amanah. Memang sudah watak manusia yang selalu diselimuti oleh keserakahan. Begitu juga yang terbesit di pikiran Pati Gerbamenak yang tergiur untuk menguasai kerajaan. Putra Prabu Anggalarang tidak akan ada yang kuberi kesempatan untuk menjadi penggantinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Raden Parba yang sudah menjadi penguasa Pajajaran ini ditemani oleh Pati Gerbamenak dan berniat menemui Raden Mundingwangi. Di sebuah pondok, nampak Mundingwangi sudah selesai menimba ilmu dari sang guru. Sudah cukup penempaan yang kau berikan. Sudah kering sumur kau timba dalam hal ilmu kanuragan. Namun keduanya dikejutkan oleh kedatangan Prabu Praba dan Pati Gerbamenak. Sang Pati lalu ingin menguji ilmu yang sudah dipelajari oleh Mundingwangi selama ini. Ia pun merencanakan sebuah niat licik untuk menyingkirkan pewaris tahta kerajaan ini. Sempurnanya satu ilmu kita harus buktikan. Kau siap, Munding? Dauh, Paman. Bagaimana Raden Parba? Silakan, Pati. Gerbamenak kemudian membawa kedua keponakannya ini ke sebuah hutan yang belum terjamah oleh manusia. Hutan yang sangat terkenal keangkerannya karena dikuasai oleh Ratu Siluman. Ini daerah Siluman. Cari istana Siluman itu tidak jauh dari Lewi Sipatahunan. Dan taklukan. Silakan Mundingwangi. Mundingwangi lalu merapal sebuah ilmu. Perlahan tubuhnya melayang dan secepat kilat melesat masuk ke dalam tanah menuju istana Ratu Siluman.
Ia pun lalu diserang oleh para anak buah Ratu Siluman, namun dengan mudah Munding Wangi berhasil menyingkirkannya. Sang ratu pun memerintahkan pengawalnya untuk mencoba menaklukkannya dengan gerakan-gerakan erotis yang membangkitkan birahi. Namun Munding Wangi dengan tegap tak bergeming sedikit pun. Mendengar rintihan kesakitan dari Munding Wangi, Garba Menak mengira Munding Wangi telah mati di tangan Ratu Siluman. Atas kematian Munding Wangi, tiba saatnya untuk mengutarakan maksud pesta syukuran. Namun tiba-tiba muncul Munding Wangi. Raden Parba pun terkejut, namun sang pati nampak pandai bersiasat. Apa yang dikatakan peramal kita, Raden pulang dengan membawa kemenangan. Bagaimana Dinda bisa mengalahkan siluman yang terkenal hebat? Munding Wangi lalu menceritakan bagaimana ia bisa mengalahkan Ratu Siluman tersebut. Semua itu berkat asuhan orang tua kita. Kami mengaku kalah, Baginda. Bahkan kami siap membantu Baginda. Hingga suatu saat Garba Menak dengan siasat licik dan tipu dayanya mempengaruhi beberapa prajurit handal untuk menyingkirkan Munding Wangi yang dianggap akan menjatuhkan Pajajaran. Kalian tahu, kerajaan Tanjung Siguru mempengaruhi Raden Munding Wangi untuk menghancurkan Pajajaran. Hadanglah Munding Wangi dan lenyapkan dari muka bumi ini. Namun sia-sia usaha pati licik ini. Dengan kesaktiannya, Munding Wangi bisa mengatasi orang-orang suruhannya ini. Raden Parba nampak kecewa, usahanya gagal kembali. Namun Garba Menak berusaha menenangkannya dan akan merencanakan lagi untuk menyingkirkan Munding Wangi. Ilmu itu bertingkat yang terakhir pasti berhasil. Sementara itu di kerajaan lain, yaitu Tanjung Singguru, melihat keadaan kerajaan Pajajaran yang sedang tidak baik-baik saja, sang raja ini pun berniat menyerang kerajaan Pakuan Pajajaran. Sekarang terjadi persekongkolan antara Prabu Parba dan Patih Garba Menak. Kita taklukkan Pajajaran. Di suatu pagi yang cerah, raja pun memimpin penyerangan langsung ke Pajajaran. Di seberang, nampak Munding Wangi bersiap menghadang serbuan dari para prajurit kerajaan kecil tersebut. Terjadilah pertempuran hebat antara dua kerajaan yang melibatkan banyak prajurit ini. Para prajurit Pajajaran yang tak siap diserang terlihat terdesak dan banyak yang tewas di medan laga. Munding Wangi yang melihat hal ini lalu meminta bantuan dari Ratu Siluman yang pernah ia taklukkan. Para siluman ini pun dengan kekuatannya berhasil memukul mundur para prajurit lawan. Munding Wangi pun ikut membantu menghadang para prajurit kerajaan tersebut. Raden Parba yang tak ingin Pajajaran jatuh ke raja lain lantas mengincar Raja Tanjung Singguru ini. Ia menerjangnya dengan sebuah tendangan. Raja tersebut bisa menghindar. Raden Parba pun terus berusaha menyerangnya, namun Raja Sakti ini membuat Parba terdesak. Raja Sakti tersebut lalu merapal ajian kesaktiannya. Sekali hantam, batu gunung hancur berkeping-keping. Jurus kemudian ajian tersebut mengenai tubuh Raden Parba. Tak pelak lagi, tubuhnya pun terbakar dengan hebat. Munding Wangi lalu melayang menerjang raja tersebut dengan sebuah cakaran layaknya seekor harimau. Sabetan dan hunusan senjatanya seperti menerpa angin. Ia tak mampu mengenai apalagi melukai tubuh Munding Wangi.
Raja tersebut lalu merapal ilmu tak kasat mata. Ia menghilang. Munding Wangi lalu dengan kesaktiannya mengeluarkan senjata kujang saktinya untuk mencari keberadaan raja tersebut. Nampak Patih Garbamenak gelisah dan galau. Boneka kekuasaannya telah tewas. Kau Punggawa, carilah olehmu para pembuat racun-racun yang lebih dahsyat. Singkat cerita, Punggawa tersebut pun berhasil mendapatkan racun yang mujarab dari kerajaan Tanjung Singguru, yaitu racun Sinar Raga yang bisa membuat orang tubuhnya menjadi hitam, legam bagai arang. Ini racun Sirnaraga yang teramat ampuh Gusti Patih. Dari Tanjung Singguru. Bagus, bagus. Yang terkena badannya akan hangus hitam bagaikan arang. Dalam sebuah perjamuan untuk merayakan kemenangan, tanpa diketahui oleh semua orang bahwa Patih Garbamenak sudah meracuni minuman Munding Wangi dengan racun Sirnaraga. Mari kita berterima kasih atas diselamatkannya negeri kita, Pajajaran. Mari minum bersama. Seketika Munding Wangi pun teriak kesakitan. Tubuhnya perlahan menghitam legam bagai arang. Karena kesaktiannya, Munding Wangi tak mati. Ia tak sadarkan diri dan hilang ingatan. Kalaupun engkau masih bisa hidup, tapi sudah hilang ingatan, sekaranglah saatnya untuk mengucilkan engkau, Munding Wangi. Garbamenak lalu menjual Munding Wangi sebagai budak ke orang Sindang Kasih, di mana nanti para budak ini akan dibunuh dan darahnya dijadikan cat untuk mengecat perahu-perahu kerajaan Labuan. Sampai suatu saat Nyi Ambedkasi, putri Raja Labuan, melihat cincin bergambar macan yang dikenakan oleh Munding Wangi. Rama, apakah semua budak akan Rama bunuh buat mengangkat perahu-perahu kita lagi? Ia pun lalu memberitahukan hal ini kepada Ramandanya. Ambedkasi menduga bahwa budak hitam tersebut adalah cucu dari Purbasari yang berwujud seperti lutung, lalu mengangkat Munding Wangi sebagai budak pribadinya. Biarkan dia jadi budakku, Ramanda. Cincin bergambar macan di jari budak itu, mungkin itu ada sangkut pautnya tentang cucu Dewi Purbasari yang mempunyai wujud mirip seekor lutung. Munding Wangi pun selalu menemani kemanapun Putri Ambedkasi pergi, sampai suatu saat mereka menikmati keindahan sebuah danau. Semua tumbuhan punya nama, hewan pun demikian. Tapi kau? Munding Wangi yang hilang ingatan ini tak mampu berbicara. Ia hanya merengek-rengek bagai seorang anak kecil. Ambedkasi dengan kelihayan bela dirinya berusaha melumpuhkan para begal. Munding Wangi tersadar, ia pun bisa berbicara kembali. Di mana aku? Sindang Kasih. Suatu hari gerombolan bajak laut memasuki wilayah Sindang Kasih. Mereka dipimpin oleh Raja Bajak Laut yang bengis dan sakti. Nanti kita teruskan lagi ke Sindang Kasih, terutama Putri Raja Ambedkasi. Munding Wangi pun ditugaskan oleh Raja Labuan untuk menghadang dan mengalahkannya, agar ia bisa direstui raja untuk memperistri Ambedkasi. Hadang dan tumpas habis para bajak laut itu. Raja Bajak Laut ini nyatanya terpikat juga oleh kecantikan Putri Ambedkasi. Namun ia harus menghadapi dulu si budak hitam, Munding Wangi. Aku Panglima Perang Kerajaan Sindang Kasih. Baginda kami akan menyerahkan putrinya untuk kamu, kalau kau dapat mengalahkan budak hitam ini. Ayo serbu! Ayo! Para bajak laut ini lalu menyerang pasukan Sindang Kasih. Pertempuran pun tak terelakkan lagi.
Di kejauhan nampak Putri Ambedkasi menyusul. Ia lalu dengan ilmu meringankan tubuh menerjang tandu si Raja Bajak Laut tersebut. Namun sayang, totokan maut si Raja Bajak Laut ini membuat ia tak sadarkan diri. Munding Wangi yang melihat langsung menyerangnya. Sebuah pukulan dengan kipas membuat Munding Wangi mengeluarkan cairan dari mulutnya. Nyatanya, pukulan bajak laut yang sakti itu membuat racun yang ada di tubuh Munding Wangi keluar. Kekuatan ia pun pulih kembali, termasuk semua ingatannya. Munding Wangi pun lalu menyerang lawannya ini dengan ilmu Ciung Wanara yang dipadukan dengan jurus Dewa Lutung Kasarung. Ilmu apa kau pakai? Ciung Wanara dan Dewa Lutung Kasarung. Ilmu leluhurku. Sebuah pukulan tenaga dalam ilmu 8 penjuru angin dari Raja Bajak Laut ini menghantam hebat dada Munding Wangi yang kembali mengeluarkan sisa-sisa racun. Perlahan kulit hitamnya memudar dan kembali normal seperti sedia kala. Munding Wangi, hentakkan kakimu sebanyak 3 kali pada bumi ini, agar engkau tidak dibawa angin. Orang itu menggunakan ilmu 8 penjuru angin. Setelah mendapatkan bisikan gaib dari gurunya, Munding Wangi tersadar lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Akhirnya Raja Bajak Laut ini pun dapat ia kalahkan. Sementara itu di Pajajaran, kerajaan Tanjung Singguru dengan raja barunya Lembu Wulung kembali menyerang. Pasukan Patigarba Menak terlihat kewalahan menghadapi serbuan dari pasukan lawannya ini. Di kejauhan nampak Munding Wangi yang kini dikenal sebagai Prabu Siliwangi datang membawa pasukan untuk membantu Pajajaran. Pasukan dari kerajaan Sindangkasi yang kini berganti menjadi kerajaan Sumedang Larang langsung masuk arena ikut melawan para prajurit Tanjung Singguru. Melihat Patigarba Menak terkurung lawannya, Prabu Siliwangi langsung menerjang bagai seekor harimau yang mencabik-cabik lawannya. Agar perang cepat selesai dan tak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak, Prabu Siliwangi lalu menantang Lembu Wulung untuk duel aji kesaktian dan olah kanuragan. Lembu Wulung yang juga terkenal akan kesaktiannya bisa mengimbangi ilmu Prabu Siliwangi. Mereka pun melayang menjauhi keramaian. Lembu Wulung lalu melancarkan jurus-jurus mautnya dan membuat Prabu Siliwangi sedikit terdesak. Dua raja ini pun memiliki ilmu yang seimbang. Pertarungan sengit pun berlanjut hingga malam hari. Lembu Wulung menggunakan senjatanya untuk menghantam Prabu Siliwangi, namun tak mempan. Dengan cepat Prabu Siliwangi menggunakan ajian macannya untuk menerkam Lembu Wulung.
Perang yang berkelanjutan antara Pajajaran dan Tanjung Singguru pun berakhir. Dengan bijak, Sang Prabu meminta para prajurit lawan untuk membawa jasad raja mereka. Sampaikan mohon maaf saya kepada keluarganya. Jauh, Gusti. Tak berselang lama, Garba Menak lalu menghampiri Prabu Siliwangi dan meminta maaf. Ia pun menyerahkan tahta kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi lalu memaafkan dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai Pati Pajajaran seumur hidupnya. Raden, hukumlah Paman. Ananda menghukum Paman menjadi patih kerajaan Pajajaran seumur hidup. Cerita dari kisah legenda ini pun berakhir. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.